Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, kali ini kita akan membahas zat adiktif dan zat aditif dari kelompok 19, yaitu Eza Julianto dan Anang Lestari Putra. Nah kawan-kawan pasti bertanya ya dong, apa itu zat aditif dan apa itu zat adiktif. Yuk simak video ini. Ada dampak rokok bagi kesehatan. Yang masih merokok, yuk simak video ini. Gejala dan efek. Apa saja dampak rokok bila dikonsumsi terus-menerus? Yang pertama, ada kanker paru-paru. Merokok dapat mempengaruhi kesehatan paru-paru karena mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya. Yang kedua, ada penyakit jantung. Merokok dapat merusak jantung, pembuluh darah, dan sel-sel darah. Yang ketiga, sistem kekebalan tubuh akan melemah. Merokok dapat melemahkan kekebalan tubuh yang membuat rentan akan terkena penyakit. Yang keempat, ada masalah penglihatan, mata kering, glaukoma, dan retinopedometik. Yang keenam, kulit tidak sehat. Seseorang yang merokok mungkin mengalami penuaan dini. Nah kawan-kawan, mari melangkah menuju hal yang positif dan jauhi rokok ya. Suatu hari, Adip ingin membeli bakso. Namun, Adip tidak mengetahui apa kandungan dalam bakso tersebut. Nah kawan-kawan, kita akan membahas zat aditif. Zat aditif atau campuran selain zat makanan, bahan dasar yang ditambah dalam produk makanan untuk melakukan fungsi tertentu selama. Nah, agar teman-teman tahu, inilah contoh zat aditif. Yang pertama ada pewarna. Zat yang ditambahkan dalam warna makanan dan minuman, yaitu alami atau buatan. Yang kedua itu ada pengawet. Zat yang digunakan dalam pengawet makanan untuk menghambat pembusukan. Yang ketiga ada pengental. Pengental ini ditambahkan untuk mengentalkan bahan makanan. Yang keempat ada penyedap. Ditambahkan pada makanan dan minuman seperti penyedap alami dan penyedap buatan. Yang kelima ada pemberi aroma, untuk memberikan aroma pada makanan. Yang keenam ada pemanis. Digunakan untuk meningkatkan rasa pada makanan. 7. Penemulsi. Zat ini digunakan untuk pencampuran dua bahan agar menyatu dengan sendirinya. Tanaman ganja adalah salah satu contoh dari zat adiktif. Apa itu zat adiktif? Zat adiktif adalah zat-zat yang bisa menimbulkan ketergantungan atau adiksi. Orang yang mengalami adiksi ingin menggunakan zat tersebut secara berlebihan. Jenis-jenis zat adiktif ada 3. Yang pertama, narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Narkotika. Zat adiktif narkotika adalah zat yang peredarannya dilarang di seluruh dunia dan tercantum pelanggarannya pada undang-undang. Zat ini jika dikonsumsi dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan yang parah. Selanjutnya yaitu zat psikotropika. Golongan ini termasuk ke dalam zat yang dilarang dalam undang-undang. Tidak terlalu berbeda dengan zat adiktif narkotika yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan merubah perilaku serta mental penggunanya. Dan yang terakhir yaitu zat psikoaktif lainnya. Ini adalah bahan-bahan yang bekerja pada sistem saraf pusat dan menyebabkan ketergantungan jika digunakan berlebihan. Beberapa contohnya adalah yang pertama alkohol, yang kedua nikotin, dan yang terakhir adalah kafein. Teman-teman tahu nggak bahwa zat ini sangat berbahaya loh apabila dikonsumsi terus-menerus? Contohnya seperti meminum kopi, karena meminum kopi merupakan rutinitas setiap bangun pagi. Dan suatu hari seandainya kita lupa minum kopi, maka itulah awal buruk aktivitas di pagi hari. Berarti kita akan merasa pusing. Karena gejala ini sudah menunjukkan bahwa kita ketergantungan oleh kopi.
zat adiktif apabila menggunakannya terus-menerus. Singkatnya saja, zat ini dapat menyebabkan kecanduan, bahkan sampai merusak saraf otak. Narkotika adalah obat dari tanaman yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, mengurangi rasa nyeri, sampai ketergantungan. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama heroin, kokain, dan ganja. Golongan kedua petedin dan benzetedin. Dan golongan yang terakhir adalah kodein. Yang kedua yaitu psikotropika. Zat ini dapat mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Golongan ini dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah golongan ekstasi dan LSD. Golongan yang kedua yaitu amfetamin dan metakaulun. Dan golongan yang ketiga adalah lumibal dan buprenorsina. Dan golongan yang terakhir adalah diazepam. Pemakaian jangka pendek dapat menyebabkan tidak bisa tidur dan rasa nyaman. Sedangkan pemakaian jangka panjang dapat menyebabkan gangguan bicara, gangguan pernapasan, dan bahkan kematian. Zat aktif lainnya, selain narkotika dan psikotropika, zat ini juga apabila dikonsumsi secara tidak wajar, maka akan berbahaya bagi saraf yang berdampak pada tubuh kita, seperti alkohol yang dapat menyebabkan mabuk, dan juga rokok yang sudah dibahas di awal video, yang sudah jelas sangat berbahaya bagi tubuh kita. Contohnya yaitu kanker paru-paru dan penyakit jantung. Terus bagaimana upaya kita untuk menjaga diri dari bahaya narkoba? Apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama yaitu mendekatkan diri kepada Allah, berolahraga, pilih pergaulan, kenali diri sendiri, meningkatkan percaya diri, dan pola hidup yang sehat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.